Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Zainab Akila dari kelas D dengan NPM 22170511149 dan rekan-rekan saya yang bernama Deta Sari Aslina, Alia Zulfa Putri, Engel Bima Sakti, dan Rio Arisandi dari kelompok 2. Pada hari ini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang telah kami buat dengan tema alat analisis dan pelacakan digital marketing. Pada era digital seperti saat ini, pemasaran atau marketing telah mengalami transformasi yang signifikan. Perkembangan teknologi dan penetrasi internet telah membuka peluang baru dan mengubah cara perusahaan untuk berinteraksi dengan konsumen. Digital marketing menjadi salah satu strategi yang sangat penting yang memungkinkan perusahaan untuk mencapai audiens secara lebih efisien dan efektif. Alat analisis dan pelacakan dalam digital marketing adalah komponen penting untuk memahami kinerja kampanye online kita dan mengukur kesuksesan strategi dalam pemasaran digital. Dalam upaya untuk memaksimalkan hasil dari kampanye digital marketing tersebut, perusahaan perlu menggunakan alat analisis pelacakan yang canggih. Alat-alat ini membantu dalam mengukur kinerja kampanye, memahami perilaku konsumen, dan membuat keputusan strategis yang lebih baik. Nah, salah satu contoh alatnya adalah Google Analytics. Google Analytics itu adalah tools dasar yang harus dipahami oleh tiap marketer. Selain itu, Google Analytics juga adalah salah satu alat analitik pemasaran terpopuler yang digunakan untuk melacak dan mengukur lalu lintas situs web. Google Analytics menjadi salah satu tools wajib bagi para pemilik atau pengembang website bisnis, khususnya dalam kegiatan pemasaran. Tools ini menyediakan berbagai fitur menarik untuk mengumpulkan data guna menghasilkan strategi marketing yang efektif. Nah, dengan Google Analytics, pengguna dapat melacak metrik tentang pengunjung website dan lain sebagainya yang selengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya saya Alia Zulfa Putri dengan NPM 2217051042 akan melanjutkan penjelasan mengenai fungsi dari Google Analytics. Fungsi dari Google Analytics yang pertama itu ada mengumpulkan informasi pengunjung. Jadi, Google Analytics dapat membantu kita dalam mengumpulkan informasi pengunjung situs web, seperti jumlah dan lokasi dari pengunjung. Kemudian, fungsi Google Analytics yang kedua ada analisis kinerja SEO atau Search Engine Optimization. Google Analytics dapat membantu kita dalam melihat sejauh mana situs web kita itu dapat terlihat di hasil pencarian dan bagaimana pengguna dapat menemukannya. Kemudian, fungsi dari Google Analytics yang ketiga ada memantau kinerja traffic secara real time. Jadi, dengan memantau kinerja traffic secara real time, Google Analytics dapat membantu kita melihat aktivitas dari pengunjung saat itu juga dan memberikan wawasan langsung mengenai performa dari situs web. Jadi, itulah fungsi dari Google Analytics. Baik, selanjutnya saya Deta Sari Aslina yang akan menjelaskan untuk materi berikutnya, yaitu data-data apa saja sih yang akan ditampilkan dan dihasilkan oleh Google Analytics. Baik, jadi untuk data-data yang akan ditampilkan ataupun fitur-fitur yang akan ditampilkan pada Google Analytics itu sendiri, diantaranya yang pertama ada sumber traffic. Jadi sumber traffic ini adalah sebuah fitur yang dapat kita gunakan untuk menganalisis dari mana saja dan seberapa banyak orang yang telah berkunjung ke website yang kita buat. Kemudian yang kedua ada custom report. Nah, fitur custom report ini sendiri adalah fitur yang dapat kita gunakan untuk membantu kita terfokus kepada data ataupun hal-hal yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis yang sedang kita jalankan. Kemudian yang ketiga ada social setting. Untuk fitur social setting ini sendiri yaitu fitur yang dapat kita gunakan untuk menyeting ataupun mengatur sosial media kita agar terlihat lebih menarik untuk audiens. Kemudian yang keempat ada add user. Untuk fitur add user ini yaitu fitur untuk menambahkan anggota tim ataupun anggota grup. Lalu untuk yang selanjutnya ada fitur average time on page. Jadi fitur ini adalah fitur yang dapat kita gunakan untuk menganalisis rata-rata waktu yang dihabiskan oleh seseorang untuk mengunjungi website ataupun halaman yang kita buat. Kemudian yang terakhir ada interest. Untuk fitur interest ini sendiri yaitu fitur yang dapat kita gunakan untuk mengetahui minat ataupun konten-konten yang menarik untuk para audiens. Dapat kita lihat dari jumlah like ataupun jumlah komen. Nah,
Dari fitur-fitur yang telah saya sebutkan sebelumnya, diharapkan kita dapat menyusun strategi untuk pemasaran dari bisnis-bisnis yang sedang kita jalankan. Baiklah, saya Enggal Bima Sakti akan melanjutkan pada bagian penggunaan tools analytics dalam pemasaran. Tools analis marketing atau alat analisis dalam pemasaran adalah perangkat atau software yang digunakan untuk membantu analis pemasaran dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data pemasaran agar dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Ini adalah solusi bagi para analis pemasaran untuk membantu dalam pengambilan keputusan, memahami perilaku konsumen, dan menyusun strategi yang lebih cerdas. Dengan alat ini, tim pemasaran dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap dinamika pasar, memberikan keunggulan kompetitif di era pemasaran yang terus berkembang. Saya Rio akan melanjutkan penjelasan mengenai penggunaan tools analitik dalam pemasaran. Dengan menggunakan tools marketing analis pemasaran dapat menghasilkan laporan dan visualisasi data yang memungkinkan mereka untuk membuat rekomendasi bisnis yang lebih efektif dan efisien. Hal itu dikarenakan tools marketing ini mengacu pada berbagai perangkat lunak atau platform yang dirancang khusus untuk membantu analis pemasaran dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data terkait pemasaran. Dengan analisis data yang akurat dan komprehensif, analis pemasaran dapat membuat rekomendasi bisnis yang lebih efektif dan efisien. Serta tools marketing analis dapat memantau kinerja kampanye pemasaran yang sedang berjalan. Atau dengan kata lain, tools analis pemasaran memungkinkan pemantauan real time terhadap kinerja kampanye pemasaran yang sedang berjalan. Dengan pemantauan ini, analis dapat mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan kampanye secara cepat dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Berikut adalah referensi materi dari jurnal ataupun artikel yang kami gunakan. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.